Namberan berasal dari kata bero atau gerembel atau rimbun yang muncul karena adanya masyarakat yang hidup atau tinggal di alas rimbun. Di sini terdapat kelompok taruna tani yang berisikan pesangga muda yang sebagian juga ikut dalam KTH dan KWT dengan kegiatan tani boga dan bergerak di bidang perikanan dengan sistem satu kali pancing karena kendala air. Semua kelompok di sini saling tolong menolong. Nama saya Suratman, itu kebetulan ketua kelompok tani di Makmur mulai tahun 83. Nama saya Sarmi, saya ketua KWT Lestari Mulyo. Saya membidangi di bidang pertanian sama kehutanan juga, kerjasama dengan Muti Makmur. Kelompok tani tersebut mengembangkan berbagai komoditas yang meliputi jenis tanaman kayu berupa jati, akasia, lamtoro, dan sengon. Untuk tanaman buah terdapat jeruk bali, mangga, sirsak, alpukat, petai, dan sukun. Untuk tanaman pangan terdapat padi, singkong, ubi, kedelai, dan rimpang. Sementara itu, untuk ternak terdapat sapi dan kambing. Jika melihat kondisi ekonomi masyarakatnya, mayoritas masyarakat di sini sudah bertani sedari kecil. Mereka memiliki budaya turun-temurun dari orang tua untuk berladang. Ya, mereka selalu mengingat kalimat ora obah, ora mamah, yang dalam bahasa Indonesia berarti, ya kalau tidak ke ladang, ya tidak makan. Tentu, beberapa dari mereka tetap memiliki pekerjaan sampingan, misalnya sebagai perangkat desa, bertani di hutan negara, beternak, maupun menjadi produsen olahan pangan lokal. Pokoknya apapun yang dipesan dari luar kita insya Allah dilayani. Namun tetap saja penghasilan utama mereka ia dari bertani dan berladang, dengan tambahan berasal dari memproduksi olahan pangan lokal berupa keripik, tela, bakpia, wingko, cenil, dan banyak lainnya, terkadang dirasa tidak mencukupi. Namun, konsep untuk hidup sederhana ini masih sangat melekat pada masyarakat Namberan. Di daerah ini, salah satu kebudayaan yang masih sangat melekat lainnya adalah nyadran. Nyadran berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu srada, yang artinya keyakinan. Tradisi nyadran ini merupakan suatu budaya mendoakan leluhur yang sudah meninggal dan seiring berjalannya waktu mengalami proses perkembangan budaya, sehingga menjadi adat dan tradisi yang memuat berbagai macam seni dan juga budaya. Selain itu, ketika musim panen juga terdapat tradisi berupa kenduren, wayangan, dan juga campur sarian. Lalu ketika masuk ke musim tanam, akan diadakan budaya yaitu rasulan atau syukuran. Di desa ini memiliki sistem kerja atau kegiatan bertani dengan berangkat pagi ke ladang membawa pupuk, kemudian sebelum siang hari akan balik membawa rumput, dan ketika siang hari sudah di rumah. Lalu pada sore harinya akan kembali ke ladang membawa pupuk dan kembali sebelum petang membawa perumput pakan ternak. Pada desa Namberan ini terbentuk suatu norma sosial dari kegiatan bertani. Hal ini dikarenakan dari bertani terdapat kerjasama antara KTH dan KWT, di mana laki-laki berperan sebagai penaung dan memegang peranan teknis yang tidak dapat dilakukan wanita. Sementara wanita juga memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam taraf kegiatan teknis yang masih memungkinkan, sehingga dapat membina dan menjaga keutuhan dari rumah tangga. Di sini juga terdapat budaya penghitungan waktu menanam dan pertumbuhannya sampai masa panen. Antara lain, yang pertama ada jilong atau siji atau kembang cilong metu, yaitu awal masa untuk persiapan tanam. Yang kedua yaitu rodong atau loro, yang mengartikan gadung sudah mulai untuk ditanam. Ketiga adalah lutak, yaitu teluh, dan lutak, yaitu gembili atau tunasnya mulai muncul yang menandakan sudah masuk musim hujan. Yang keempat yaitu patwi atau paapat, yang artinya uwi mulai tumbuh dan memasuki musim hujan. Yang kelima mori, yaitu pari mulai tubuh atau tukul. Yang keenam nemu atau enem,
yaitu bangsane temulawak atau rimang-rimpangan mulai tuwuh atau tukul. Yang ketujuh, tubung dari kata pitu, dan rebung bambu mulai tuwuh atau tukul. Kedelapan, lutok atau wolu, yang artinya lemah muntok atau muntur, yang menandakan cacing mulai menggugurkan tanah. Yang kesembilan, ngoreng atau songo, yaitu mongso gareng atau hewan penggeret mulai berbunyi berisik. Kini masyarakat di desa Namberan mulai mempersingkat proses dalam bertani, seperti dengan adanya peralihan dari membuat bibit sendiri menjadi membeli, kemudian yang awalnya dari pupuk kompos ternak menjadi pupuk urea dan ponska, dan juga adanya sistem penjualan langsung seluruhnya dari hasil bertani yang sebelumnya terdapat hasil yang disimpan untuk dimanfaatkan di kemudian hari. Keanggotaan di KTH Ngudi Makmur berjumlah 15 orang. Sementara itu, Kawitir Sarimulyo memiliki anggota berjumlah 28 orang. Pemanfaatan teknologi yang ada di daerah ini antara lain, yaitu sudah adanya peralihan menggunakan alat giling beras, alat giling jagung, alat gilingan pakan, penggunaan polybag, dan juga penggunaan teknik menanam secara hidroponik.